Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dan dapat melanjutkan lagi sesi pembelajaran kita untuk membahas isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 atau disingkat dengan Permen LHK nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kecerdasan di dalam mempelajari isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Alhamdulillah pada sekarang kita telah memasuki sesi ke-6 yaitu pembahasan atau kita akan membahas tentang fasilitas penyimpanan limbah B3. Nah, di sini bagaimana sih fasilitas penyimpanan limbah B3 yang diharapkan oleh pemerintah? Insya Allah pada sesi ini kita akan membahas secara mendalam untuk fasilitasnya. Nah, di sini fasilitas yang pertama, fasilitas penyimpanan limbah B3, menurut pasal 9 disebutkan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C di sini, yang mana setiap lokasi penyimpanan atau tempat penyimpanan limbah B3 itu harus memiliki fasilitas penyimpanan. Nah, fasilitas penyimpanannya itu berupa apa? Yang pertama, bangunan. Yang kedua, tangki atau kontainer. Yang ketiga, silo. Yang keempat, tempat penumpukan limbah, waste pile, dan yang terakhir adalah waste impoundment. Nah, inilah 5 fasilitas penyimpanan limbah B3 yang diharapkan oleh Permen LHK nomor 12 ini. Nah, yang selanjutnya pasal 10 ayat 1 dijelaskan fasilitas penyimpanan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Jadi harus dilengkapi juga. Jadi fasilitas penyimpanan ini juga harus dilengkapi dengan yang pertama, tadi yang di sini ini adalah fasilitas tempatnya ya, tempat limbah B3-nya. Kalau ini fasilitas juga tempatnya itu yang dilengkapi juga selain 5 itu juga harus ada yang pertama fasilitas pertolongan pertama. Ini kenapa? Bila terjadi insiden atau keadaan yang tidak diinginkan. Yang kedua, peralatan penanganan tumpahan. Ini juga bila terjadi insiden tumpahan limbah B3, nah ada peralatan penanganannya bagaimana. Dan di sini dilengkapi juga untuk fasilitasnya. Dan yang terakhir itu adalah ini bongkar muatnya. Jadi ada alat-alat untuk bongkar muat dari tempat penyimpanan limbah B3 ini. Nah, di pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk pengumpulan limbah B3 wajib memiliki laboratorium. Nah, juga jadi ada laboratorium untuk pengumpulan limbah B3 dan alat atau alat analisis laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik. Nah, di sini juga disebutkan kalau pengujian limbah B3 itu mampu menguji itu paling tidak bisa menguji bisa menguji karakteristik limbah B3 yang pertama mudah meledak, yang kedua mudah menyala, ketiga reaktif, keempat korosif, dan atau yang terakhir beracun untuk menentukan tata cara penyimpanan limbah B3-nya. Nah, jadi di sini di fasilitas penyimpanan B3 itu wajib di sini ya. Di sini wajib, bukan sebaiknya. Tapi di sini dalam peraturan Permen LHK itu wajib untuk pengumpul limbah B3 ya. Itu pengumpul. Jadi untuk pengumpul limbah B3 suatu PT suatu PT yang mengumpulkan limbah B3 itu wajib memiliki laboratorium dan atau alat analisis laboratorium. Fungsinya buat apa? Buat mengetahui karakteristik limbahnya ini, sehingga dapat ditentukan di mana tata cara penyimpanannya. Nah, karakteristiknya itu apa saja? Karakteristiknya adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan beracun.
Di pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 ini berupa bangunan sebagaimana dimaksud pasal A, pasal 9 huruf A, digunakan untuk menyimpan limbah B3. Nah, ini juga. Jadi, tadi di sebelah sini ya, di fasilitas penyimpanan limbah B3 itu ada 5. Lalu dirinci lagi oleh pasal berikutnya untuk 5 ini. Bangunan, tangki, containers, silo, tempat tumpukan limbah atau waste pile, dan waste impoundment ini. Nah, ini masing-masingnya itu punya kekhususan atau punya kegunaan masing-masing. Nah, kegunaan masing-masingnya itu dijelaskan di pasal 11 ini. Di pasal 11, yang pertama yang pada huruf itu tadi, yaitu tempat bangunan. Bangunan ini digunakan untuk penyimpanan limbah B3 untuk kategori 1 dan kategori 2. Nanti apa kategori 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Permen LHK ini. Nah, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, tapi di sini dikhususkan lagi dari sumber tidak spesifik. Sumber yang pertama dari sumber tidak spesifik, yang kedua sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Berarti kategori 2 itu limbah B3-nya tidak spesifik, yang kedua spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Yang pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 tadi wajib memenuhi persyaratan. Nah, ayat 1 kan tadi disebutkan ini ya. Ini bangunan itu digunakan untuk menyimpan limbah B3 kategori 1 dan kategori 2, kategori 1 dan kategori 2. Lalu dia punya persyaratan juga wajib dipenuhi untuk memenuhi kategori limbah kategori 1 dan 2 ini. Apa saja? Yang pertama itu disebutkan di sini bahwa untuk yang pertama, rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Berarti di sini rancang bangunnya. Rancang bangun itu harus sesuai. Rancang bangun B3 tidak sembarangan. Rancang bangunannya untuk penyimpanan limbah B3 itu tidak sembarangan. Jadi harus sesuai dengan jenisnya, karakteristik, jumlah limbah B3, dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Itu yang pertama. Yang kedua, luas ruang penyimpanannya. Nah, ini juga luas ruang penyimpanan itu sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Jadi luas ruangannya harus mengikuti juga berapa banyak sih jumlah limbah B3 yang disimpan di sana. Jangan sampai ya luas ruangannya itu terlalu kecil sehingga ya jumlah limbah B3-nya tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, ke dalam bangunan tersebut, sehingga limbah B3-nya karena tidak bisa masuk, akhirnya mangkirnya di luar bangunan, akhirnya ya bisa terjadi kontaminasi dengan air hujan nantinya. Yang ketiga selanjutnya, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Nah, ini juga. Jadi bangunan itu harus didesain dan dikonstruksikan untuk mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Yang keempat, atap dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi atapnya itu dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan menggunakan atap yang mudah terbakar di sini maksudnya. Dan yang terakhir memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. Jadi ada sistem sirkulasinya di sana. Fungsinya buat apa sih? Ada sistem ventilasinya supaya kalau misalnya suatu bangunan ya bangunan B3 tidak ada ventilasinya. Nah, berarti kalau bangunan ini awalnya tertutup, nah ditakutkan namanya limbah B3 ya, limbah B3 di sana itu ada misalnya yang mudah menguap, limbah B3-nya mudah menguap. Nah, karena suhu tadi kan ya. Nah, karena dia mudah menguap, maka banyak uap-uap B3 di dalam bangunan itu. Bila tidak ada ventilasi, maka ya uapnya banyak di dalam ini. Bayangkan ketika ada orang yang ingin menaruh limbah B3 ke dalam ruangan atau bangunan tersebut, dia buka, lalu uapnya ini langsung mengenai orang ini. Akhirnya ya orang ini terpapar LB3
dan itu akan membahayakan K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerja orang tersebut. Makanya di sini butuhnya ventilasi supaya ya ada udara yang masuk dan ada udara juga yang keluar. Dan juga udara itu juga dapat membuat ruangan di dalam ini menjadi sejuk. Sehingga kan ada beberapa B3 itu yang mudah menguap dan mudah terbakar. Mudah terbakar, dan juga mudah meledak. Nah, bila kondisi ruangan ini panas dan ada uap B3 yang mudah terbakar atau mudah meledak, ya akhirnya ruangan ini juga akan terbakar atau meledak. Gara-gara apa? Gara-gara yang simpel sekali, yaitu tidak ada sistem ventilasinya atau sirkulasi udara. Di sini dilanjutkan lagi, yang nomor 6 itu adalah sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3. Ya, jadi harus ada sistem pencahayaan. Karena ini buat apa? Buat K3. Buat K3, keselamatan dan kesehatan kerja orang yang bekerja di dalam di bagian ya limbah B3 itu, yang mengurusi pembagian limbah B3 itu, mengurusi limbah B3 tersebut. Selanjutnya, yang nomor 7, lantai kedap air dan tidak bergelombang. Ini juga lantai kedap air dan tidak bergelombang. Kedap air fungsinya buat apa? Buat misalnya ada limbah B3 yang tumpah, dia tidak langsung menyerap ke dalam lantai dan bisa masuk ke dalam tanah. Dan akhirnya apa? Akhirnya akan mencemarkan lingkungan. Nah, kalau lantainya kedap air, berarti ya limbahnya itu berada di atas lantainya saja. Sehingga bisa ditanggulangi dari ceceran limbah B3 tersebut. Yang kedua, tidak bergelombang. Ini juga tidak bergelombang. Supaya apa? Ya, supaya memenuhi K3-nya juga. K3-nya keselamatan dan kesehatan kerja orang yang ada di dalam itu. Supaya tidak terjadi aksiden ketika mereka bekerja untuk menangani limbah B3 di dalam tersebut. Yang kedelapan, yang huruf A, itu lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak. Nah, ini juga dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimum 1%. Nah, ada kemiringan maksimum 1%. Kenapa dibuat melandai? Supaya itu tadi, supaya kalau misalnya ada nih tumpahan B3, melandainya kan cuma dikit ya, 1%. Melandainya tidak lurus, tapi melandainya 1%. 1% saja, supaya ketika ada limbah B3 yang misalnya ini gentong, lalu gentongnya jatuh, gitu, jatuh. Nah, gentongnya jatuh, maka si limbah B3-nya tidak berceceran kemana-mana, di sini, tapi dia akan turun ke bawah dan akan menumpuk di satu titik sini. Nanti bisa didapat ditanggulangi limbah B3-nya di sini. Nah, itu fungsi dari kemiringan ini tadi 1%. Dan juga tadi di sini, makanya di sini juga harus lantainya kedap air juga. Lalu yang I, lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3. Ini juga lantai B3, lantai di bagian luar itu juga dibuat sebagus mungkin supaya ketika ada hujan misalnya ini. Nah, ketika ada hujan, air hujan lebat terus banjir, lalu airnya ini tidak masuk ke dalam bangunan B3. Bisa jadi di sini ada penghalang ya, penghalang tipe tinggi kayak gini, baru nanti airnya itu hanya mengundang di sini, tidak masuk ke dalam bangunan. Nah, selanjutnya yang C, memiliki saluran drainase ceceran. Nah, di sini juga. Jadi dia itu harus memiliki saluran drainase ceceran, tumpahan limbah B3 dan atau air hasil pembersihan ceceran dan atau tumpahan limbah B3. Berarti tadi ya, ya tempatnya itu namanya tempat limbah B3 ya, tempat limbah B3. Tempat limbah B3 ya
mungkin terjadi eksiden dari tumpahan drum atau tumpahan botol, sehingga limbah B3-nya tumpah atau rilis ke dalam ruangan, yang mana ruangan ini tadi juga dibuat miring 1%, ya, 1%, sehingga nanti limbah B3-nya akan ngumpul di bagian sini. Dan juga, nah karena namanya terjadi tumpahan, ya di sini kan juga akhirnya bagian lantainya ya mengandung LB3 ya, mengandung LB3. Nah, dan itu pun juga harus dibersihkan. Nah, untuk dibersihkannya itu juga harus ada saluran drainase ceceran. Nah, juga ketika tadi limbah B3-nya mengumpul di sini, mengumpul lalu ada ya saluran airnya ya, saluran drainasenya, sehingga nanti akan mengumpul di satu tempat, misalnya di luar, ya di satu tempat ya, bisa juga di luar, tapi di luarnya ini juga tertutup supaya nanti ketika hujan juga nggak kena air hujan ya. Nah, yang mana nanti yang di tempat saluran drainasenya ini, cecerannya ini bisa diambil, dan juga nanti di bagian dalamnya ketika kita ingin dibersihkan, di sini air untuk hasil pembersihan ceceran tadi, tumpahan B3 ya bisa kita keluarkan dari bangunan ini, tempat penampungannya. Yang bagian K, memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran. Nah, ini juga. Jadi di bangunan ini harus memiliki bak penampung tumpahan. Tumpahan limbah B3 dan atau air hasil pembersih ceceran atau tumpahan limbah B3. Nah, di sini tadi ada suatu tempat, ya tempat bak penampung tadi, dari hasil saluran drainasenya ke tempat bak penampungnya, sehingga ya di bak penampung itu bisa diambil nanti tumpahan limbah B3-nya, atau bisa yang air hasil pembersihan ceceran tadi, tumpahan B3 tadi, itu juga bisa kita ambil untuk dimasukkan di tempat kemasan limbah B3 yang sesuai juga untuk jenisnya. Yang L dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga. Jadi bangunannya itu, masih ingat ya, bangunannya itu ini di tempat simbol dan label peraturan PP Permen LH nomor 8 Permen LH nomor 3 tahun 2008, itu disebutkan bahwa bangunan atau tempat penyimpanan limbah B3 itu harus di bagian luarnya itu harus dilengkapi oleh simbol dan label yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang ditaruhkan di dalam bangunan tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan, di tab ini juga dijelaskan lagi bahwa ya setiap bangunan itu dilengkapi dengan simbol limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Nah, peraturan perundang-undangannya ini di PP Permen LH nomor 3 tahun 2008. Alhamdulillah kita sudah bahas untuk Permen LH nomor 3 tahun 2008. Silakan dipelajari di Permen LH tersebut. Nah, di pasal 12 disebutkan kesesuaian rancangan bangunan dengan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A meliputi yang pertama. Nah, di sini dijelaskan lagi, dirinci lagi rancangan bangun dengan karakteristik limbah B3. Nah, di sini bangunannya itu, rancangan bangunannya yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 itu meliputi yang pertama untuk limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala. Nah, kalau ini yang mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan. Nah, berarti tidak boleh bergandengan, misalnya di sampingnya langsung bangunan atau tempat penyimpanan limbah B3, tidak boleh. Karena ini yang khusus yang mudah menyala yang berarti ya tadi ya bisa menyebabkan kebakaran juga akhirnya. Makanya di sini diharapkan memiliki tembok pemisah dengan bangunan lainnya yang berdampingan supaya tidak terkena langsung. Satu. Yang kedua, jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibangun terpisah dari bangunan lain, nah ini
bila bangunannya itu terpisah dengan bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan lain paling dekat, paling sedikit 6 meter. Nah, ini. Jadi ada jarak ya, ada jarak 6 meter dari bangunan lainnya juga. Untuk apa? Untuk yang mudah menyala. Selanjutnya, struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Nah, ini sama ya, yang tidak mudah menyala. Pertama, konstruksi atap dibuat ringan dan mudah hancur bila terjadi kebakaran. Nah, jadi di sini struktur pendukung atapnya itu terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Pertama, bahan yang tidak mudah menyala. Yang kedua, konstruksi atap dibuat ringan dan mudah hancur bila terjadi kebakaran. Nah, inilah struktur dari pendukung atap yang diharapkan dari Permen LHK nomor 12 tahun 2020. Nah, selanjutnya diberi penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik di sini. Nah, juga bangunan tersebut diberikan penerangan. Tadi yang pertama, struktur pendukung atapnya ini, atapnya itu terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Atapnya ini bahan yang tidak mudah menyala. Terus konstruksinya dibuat ringan, lalu mudah hancur bila terjadi kebakaran. Jadi mudah hancur bila terjadi kebakaran. Fungsinya buat apa? Ya fungsinya ketika terjadi kebakaran langsung diganti atapnya ini. Dan juga kalau terjadi kebakaran ya ya untuk menghindari eksiden yang berikutnya ya. Berarti ya ini memang benar-benar atapnya itu dibuat benar-benar merupakan fasilitas yang kita tahu bahwa atapnya itu benar-benar bagus untuk tempat penyimpanan B3. Bila sudah tidak bagus ya berarti ya harus diganti. Salah satunya dengan apa? Ya, kalau misalnya terjadi kebakaran ya atapnya benar-benar mudah hancur. Mudah hancur ketika atapnya misalnya ini ya terjadi kebakaran di sini ya, terjadi kebakaran lalu atapnya terbakar langsung hancur. Sehingga apa? Sehingga ya benar-benar kebakaran itu akan menghabiskan semua ya uap-uapnya. Karena ini tadi apa di sini? Di sini kan mudah menyala ya, mudah menyala. Kalau mudah menyala, yaitu mudah menyalanya dalam beberapa menit saja. Kalau kemarin itu, kalau karakteristiknya, misalnya di sini cairan ketika dia mudah menyala, maksudnya apa? Ketika dia menguap pada suhu tertentu, kalau tidak salah 53 derajat Celcius, kena udara, langsung dia menyala beberapa saat di dekat permukaannya. Tapi beberapa saat doang, langsung menyala, langsung habis itu habis. Nah, fungsi dari mudah hancur tadi, ketika dia terjadi kebakaran, ya sudah terbakar saja, tapi uapnya itu ikut juga terbakar langsung, tidak langsung kena lingkungan sekitar, tidak rilis keluar sehingga yang mengenai ya lingkungan hidup untuk uapnya ini. Nah, itu yang ketiga. Kalau terbakar kan dia terbakar sempurna ya, Makanya di sini diharapkan ya mudah hancur bila terjadi kebakaran untuk atapnya. Yang keempat, bila diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan, diberikan penerangan, berarti di sini ada penerangan. Penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan api. Ini juga penerangannya itu ya tidak membuat ledakan atau percikan api. Nah, yang kedua, kalau limbah B3-nya itu dengan karakteristik mudah meledak. Nah, di sini ada karakteristiknya mudah meledak. Kalau tadi ya mudah menyala. Kalau ini mudah meledak. Maka bangunannya itu yang pertama wajib itu konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Nah, ini juga. Berarti bangunan, lantainya, dindingnya, terus atapnya dibuat mudah tahan terhadap ledakan. Beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi atapnya itu kalau terbakar langsung mudah hancur. Yang kedua,
lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atapnya. Nah, ini juga lantai dan dinding, lantai dan dinding itu dibuat lebih kuat dari konstruksi atapnya. Supaya apa? Ya, misalnya meledak ya atap dan dinding. Nah, misalnya bangunannya ini, bila meledak di dalam, nah lantainya dan dindingnya ini akan melindungi lingkungan di sekitarnya ini dari ledakan. Dan namanya ledakan pasti kan akan menimbulkan api. Nah, bila konstruksinya ini yang dinding dan lantainya bagus, tahan terhadap ledakan, yang atapnya nanti terbakar, ya sudah, gitu kan? Sudah. Yang penting bahan berbahayanya, limbah B3-nya bisa terbakar dengan sempurna, dan akhirnya kalau namanya terbakar dengan sempurna, menghasilkan apa? CO2 ditambah H2O. Nah, ketika ini rilis ke lingkungan, ya itu lebih aman daripada yang rilis ke lingkungan itu adalah LB3. Dan ketika ini juga terbakar, maka ada kan tadi ada fasilitas dalam keadaan darurat kan. Nah, disitulah fungsinya fasilitas keadaan darurat itu akan memadamkan kebakaran ini. Dan yang ketiga, setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan. Setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan. Nah, maksudnya apa? Ya, bangunan ini harus dibuat memenuhi suhu ruangan. Suhu ruangan berapa? 25 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu panas, karena kalau panas namanya mudah meledak. Ya paham, itu ketika panas, sedikit aja diberi panas, dia mudah meledak. Makanya dia itu selalu dibuat setiap saat ini, maksudnya selalu senantiasa memiliki suhu ruangan 25 derajat Celcius. Itu yang untuk mudah meledak. Tadi yang pertama itu adalah mudah menyala, yang kedua mudah meledak, yang ketiga itu karakteristik untuk limbah B3 dengan karakteristik reaktif, korosif, dan atau beracun. Nah, kalau yang ini reaktif, korosif, dan beracun bagaimana? Yang pertama, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Nah, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Karena kenapa? Ya. Kenapa konstruksi dindingnya ini malah diinginkan mudah untuk dilepas? Karena ini tadi. Karena pertama, ketika limbah B3-nya ini terjadi eksiden, lalu ya tumpah, Nah, di dalamnya ini ada misalnya kemasan B3, lalu tumpah mengenai lantai dan juga mengenai dindingnya. Nah, yang pertama, ketika dia tumpah mengenai dinding, nah dindingnya ini diharapkan mudah dilepas. Supaya apa? Supaya dindingnya ini bisa diganti dengan konstruksi yang baru. Sehingga ini fungsinya buat apa? Sehingga orang yang bekerja menangani LB3, kondisinya, K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya dapat terjamin ketika menangani LB3. Maka itulah ya reaktif, korosif, dan beracun ini ketika kena dinding, dia dibuat mudah dilepas, karena supaya bisa diganti dengan dinding yang baru. Yang kedua, konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Nah, ini juga. Nah, walaupun tadi dindingnya itu mudah dilepas, tapi juga dindingnya itu juga tahan terhadap korosi dan atap. Karena kenapa? Di sini ada korosi ya. Di sini ada korosi, ada ini reaktif juga, bahannya reaktif. Berarti diharapkan atapnya itu ya tahan terhadap korosi. Misalnya ada uap gas, uapnya itu uap LB3-nya itu, yang mana uapnya ini korosi terhadap logam. Nah, maka diharapkan ya konstruksi atapnya itu jangan digunakan logam tadi, supaya tidak korosi, atau ya logam-logam yang tahan terhadap korosi yang digunakan pada atapnya. Misalnya begitu juga dindingnya dan lantainya. Lantainya juga tadi di sini tahan terhadap korosi dan
dilengkapi juga. Di pasal 13 ayat 1 disebutkan fasilitas penyimpanan, di sini udah jelas ya. Ini udah jelas bahwa untuk bangunan itu sesuai dengan karakteristik dari limbahnya. Makanya tadi juga disebutkan di situ ya, bangunan itu, setiap bangunan itu harus memenuhi karakteristiknya. Karakteristik dari masing-masing limbah B3. Apakah dia itu flammable, mudah terbakar, atau mudah menyala di sini, atau meledak, mudah meledak, atau dia reaktif, korosif, atau beracun. Disinilah fungsi dari Permen LHK ini untuk menjelaskan kepada masyarakat dan juga para pengelola dan penyimpan LB3 untuk konstruksi bangunan yang bagus, yang sesuai, untuk aman, untuk lingkungan dan masyarakat, dan untuk orang yang bekerja juga di sana, maka ikutilah ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan, yang telah ditetapkan oleh Permen LHK nomor 12 tahun 2020. Nah, disebutkan juga di sini fasilitas penyimpan limbah B3 berupa tangki. Nah, sekarang dijelaskan tangki dan kontainer. Kalau tadi kan bangunan dulu ya, yang kedua baru tangki dan kontainer. Nah, pasal 9 huruf B. Kita lihat dulu, pasal 9 huruf B itu yang mana? Di sini ya. Nah, ini tangki dan kontainer. Nah, yang B tadi sudah jelas, sudah dirinci banget oleh Permen LHK nomor 12 ini, bangun-bangunannya seperti apa yang diharapkan dan diwajibkan oleh Permen LHK nomor 12 ini. Yang selanjutnya untuk tangki dan kontainer, bagaimana sih fasilitas penyimpanannya yang diwajibkan oleh Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Nah, sama seperti tadi, ada kategori 1 dan kategori 2. Kalau yang bangunan, tadi kategori 2-nya sumber tidak spesifik dan spesifik umumnya dijadiin 1. Tetapi kalau yang untuk tangki dan kontainer, kategori 2 yang itu dipisah antara kategori 2 untuk sumber tidak spesifik dan kategori 2 untuk sumber spesifik umum. Jadi ada 3 di sini ya, kategori 1, 2 yang tidak spesifik, kategori 2 yang spesifik umum. Kita akan bahas di sini fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki dan atau kontainer sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memenuhi persyaratan yang nah, di sini tangki dan kontainernya itu wajib ya. Di sini ingat ya, wajib kalau ingin fasilitas penyimpanannya berupa tangki atau kontainer wajib memenuhi syaratnya. Yang pertama di sini dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air dan tidak bergelombang. Nah, berarti bangunannya itu harus di atas permukaan tanah langsung. Berarti di lantai 1, bukan nanti penyimpanannya itu di lantai 2, di lantai 3 atau di lantai 3. Bangunannya bertingkat-tingkat seperti itu. Tidak, tapi di sini diharapkan diwajibkan dibangun langsung di atas permukaan tanah yang kedap air dan tidak bergelombang. Yang kedua, tangki dan atau kontainer dan sistem penunjang terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Nah, ini juga ketika ingin membuat tangki atau kontainer, atau ingin kalau kita nggak membuat ya, atau ingin membeli tangki atau kontainer untuk LB3, maka lihat dulu karakteristik limbah B3-nya, karakteristik LB3-nya yang disimpan itu mau seperti apa. Nah, untuk buat apa? Buat kita dapat menentukan jenis tangki dan kontainernya. Jenis tangki dan kontainernya seperti apa. Dan yang ketiga, tidak mudah pecah dan bocor. Nah, ini juga kontainer tangkinya tidak mudah pecah dan bocor atau bocor. Yang keempat, memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan atau kontainer menuju bak penampungan tumpahan. Nah, bak penampungan tumpahan tadi kan sudah ya di bangunan tadi. Di bangunan, jadi sarana persyaratan bangunan itu juga harus ada bak penampungan tumpahan ya. Nah, di sini juga dijelaskan untuk tangki dan kontainer
Di sekeliling tangki dan kontainer, misalnya tangki ya, nah di sekelilingnya ini harus ada memiliki tanggul atau saluran pembuangan di sekelilingnya yang menuju nantinya ke bak penampungan tadi, bak penampungan LB3-nya. Itu kalau tangki, kalau kontainer ya juga harus ada juga. Yang kelima, terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Berarti apa? Ya, tangki dan kontainernya jangan taruh di luar, harus ada di dalam bangunan. Atau ya diberi atap sehingga ya dia itu terlindungi dari sinar matahari langsung. Karena kenapa? Ya namanya B3 itu kan ada yang karakteristiknya mudah menguap, ada karakteristiknya mudah menyala, ada mudah meledak. Nah, kalau kena sinar matahari langsung panas berarti kan ya ini akan terjadi eksiden nantinya. Nah, dan juga masuknya air hujan secara langsung supaya apa? Supaya air hujannya ini tidak terkontaminasi atau tidak membawa LB3-nya jatuh ke tanah, jatuh ke sekitar lingkungannya sehingga lingkungannya terkontaminasi LB3. Jika limbah B3-nya yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang, menghasilkan gas, dan atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, di sini tadi ya, kenapa terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung? Nah, itu fungsinya bila limbah B3-nya tadi yang disimpan, limbah B3 yang disimpan di dalam kontainer atau tangki tadi itu dapat menghasilkan atau memiliki sifat mudah mengembang tadi karena apa tadi ya, karena sinar matahari ya menghasilkan uap, akhirnya mudah mengembang, lalu menghasilkan gas juga atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan. Yang keenam, dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk simbol limbah B3 kita sudah bahas dan alhamdulillah sudah selesai di Permen LHK nomor 3 tahun 2008. Sehingga teman-teman bisa mengacu ke sana untuk mempelajari materi video dari Permen LHK nomor 3 tahun 2008. Nah, di pasal 13, masih pasal 13 ayat 3 disebutkan bak penampungan tumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib ayat 2 huruf D, jadi ya, ayat 2 huruf D di sini memiliki tanggul saluran, wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% dari total kapasitas tangki atau kontainernya. Nah, berarti apa di sini? Bak penampungan ini harus didesain lebih besar daripada tangkinya dan kontainernya. Supaya apa? Ya supaya ya kalau pas-pas banget ya atau kurang lagi kan ada tangki nih, tangki tiba-tiba bocor, keluar semua isinya. Kalau kurang misalnya keluar bak penampungan di luar gitu. Kalau lebih volumenya ini volumenya lebih kecil daripada volume ini, maka ya nanti LP3-nya bluber keluar dari bak penampungan ini. Ataupun juga misalnya lebih besar atau sama lah, taruhlah sama ya, maka dia pas banget di sini ya. Kalau dia pas banget ya alhamdulillah ya, tapi kita kan tidak tahu, mungkin saja ada di sini ada juga sisa B3 yang belum diambil, sehingga kalau misalnya di sini ada sisa B3 yang belum diambil juga akan meluber keluar juga. Makanya dibuat 110 di sini karena overflow-nya di sini safety-nya dibuat 10%. Dan ini nanti kalian akan pelajari di perancangan alat olah limbah juga termasuk di situ ada safety-nya. Safety dari alat-alat itu atau safety untuk penyimpanan itu ada 10%, 20%. Nah, biasanya dibuat ya 10% atau 15%. Tapi di dalam peraturan ini dibuat safety-nya 10% dari total kapasitas tangki.
Di pasal 14 ayat 1 disebutkan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo. Nah, kalau sekarang silo. Yang pertama tadi bangunan, yang kedua adalah tangki dan atau kontainer, yang ketiga adalah silo. Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat huruf C digunakan untuk menyimpan. Nah, silo ini buat apa sih? Nah, silo ini digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butiran 0,5 sampai 300 mikrometer. Nah, jadi silo ini untuk menyimpan, khusus untuk menyimpan LB3 fase padat yang ukurannya itu 0,5 sampai 300 mikrometer. 1 mikrometer itu sama dengan berapa meter? 10 pangkat min 6. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau 100, ya 1 cm lah, biar enak ya kita mengimajinasinya. Berarti 1 mikrometer itu berapa sentimeter? Yaitu 10 pangkat min 4. Nah, di sini 0,5 berarti sampai 300 berarti 3 kali 10 pangkat min 5 sampai 3 kali 10 pangkat min 2 cm. Jadi ini ukurannya benar-benar halus sekali. Berarti siklo itu adalah tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran yang sangat kecil. Jangan sampai ukuran ini bisa keluar dari tempat silonya. Nah, fasilitas penyimpanan B3-nya itu berdasarkan kategori 1 dan kategori 2. Kategori 2-nya digabung menjadi 1, yaitu sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Kalau tadi kontainer dan tangki itu tadi pada dibedakan untuk tidak spesifik dan spesifik umum, tidak ada yang khususnya ya. Nah, spesifik khususnya tidak ada. Nah, tapi kalau yang menggunakan silo itu menggunakan spesifik khusus di sini. Kalau yang bangunan bagaimana? Bangunan kita lihat dulu. Nah, kalau bangunan dia ada spesifik khusus juga. Jadi tidak spesifik, spesifik umum, dan khusus. Sedangkan untuk yang tangki dan kontainer, dia hanya tidak spesifik dan spesifik umum, tidak ada spesifik khusus. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang silo tadi, fasilitas ini kategori 1 dan 2, itu memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa sih yang harus dilengkapi? Yang pertama, itu dibangun di atas permukaan tanah juga. Permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo. Jadi fondasinya juga harus mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas. Tapi ini misalnya tanahnya ya, tanah gitu. Nah, di sini ada silo tempat penyimpanannya. Berarti ada tekanan ya tempat penyimpanannya ini. Maka di sini diharapkan permukaan tanah ini, fondasi permukaan tanahnya ini itu dapat menahan silonya ini dari tekanan ya namanya padatan ya, tekanan padatan itu padatan ya lebih kuat tadi. Serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, dan daya angkut. Nah, ini juga biasanya kalau orang-orang ya pekerja-pekerja ketika memindahkan LB3 ya silonya itu ke dalam tempatnya ini biasanya kan ya nggak mainnya ya main kasar ya, dibanting segala macam gitu kan. Nah, diharapkan ketika adanya pengisian, karena pengisiannya yang tadi ada limbah B3 yang ditaruh di sana,
akhirnya ada tekanan juga, maka diharapkan ya permukaan tanahnya ini ya tahan terhadap tekanan yang diakibatkan oleh adanya pengisian, adanya tekanan juga tadi yang dilempar atau yang dibanting atau gaya angkatnya. Selanjutnya, dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran. Nah, di sini juga ada tanggul juga, ada tanggul dengan lantai kedap juga. Jadi lantainya juga kedap seperti yang tadi juga di sekitar pipa input ke silonya. Berarti ketika ya namanya tadi kan ukurannya kecil banget ya, kecil sekali segini ya. Bisa terjadinya ceceran ya berarti kan ya mungkin diambil pakai tangan ya, kayak ngambil buku atau pena itu kan enak banget. Tapi kali ini kan cilik banget kayak kita mengambil apa ya, tepung terigu, mungkin lebih kecil dari tepung terigu gitu ya. Nah, makanya di sini ada dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silonya. Ya, untuk menampung limbah B3-nya ya, jika terjadi ceceran. Jadi itu tanggul tersebut dibangun tanggul itu ya untuk ya tadi menampung limbah B3 dari cecerannya. Yang ketiga, dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundangan. Juga berarti ya simbolnya juga harus disesuaikan dengan jenis limbah B3 padatnya. Pasal 14 ayat 3 disebutkan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk silo yang digunakan dalam satu rangkaian proses produksi. Nah, di sini fasilitas penyimpanan limbah B3 di sini ya, fasilitasnya berupa kategori 1 dan kategori 2 tidak termasuk silo yang digunakan dalam satu rangkaian proses produksi. Berarti silonya itu bukan digunakan dalam satu rangkaian proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk pasal 15, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah waste pile sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat D. Di sini ya. Kita balik lagi pasal 9 ayat D. Nah, ini yang D. Atau tadi yang di tempat tumpukan limbah waste pile tadi. Oke. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat juga, kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nah, ini kalau yang untuk waste pile itu khusus fase padat juga, tapi kategori kedua. Beda dengan yang silo kategori 1 dan kategori 2. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah padat tadi, waste pile, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memenuhi persyaratan. Nah, kalau yang ini limbahnya tadi ya, limbahnya di luar ukuran tadi ya, di luar ukuran dari silo. Silo tadi kan sampai ukurannya mikrometer, 0,15 ya, tidak salah, 0,5 sampai 300 mikro. Nah, di luar itu maksudnya kemana? Maksudnya ke limbah waste pile ini. Nah, waste pile ini. Nah, di ayat 2, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah waste pile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan. Nah, kalau ini persyaratan fasilitasnya bagaimana? Nah, yang pertama, memiliki saluran drainase juga. Saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampungan air. Nah, di sini juga harus memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah B3. Supaya apa? Ya, supaya untuk pembersihannya ya, untuk membersihkan tempat fasilitas penyimpanannya itu tadi. Yang mana
saluran drainasenya ini dirancang untuk mengalirkan air tadi yang berkontak langsung dengan B3. Ketika air sudah berkontak langsung dengan limbah B3, ya airnya menjadi LB3 juga. Nah, yang disimpan menuju penampung air. Yang B, memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan limbah. Nah, ini juga memiliki tanggul ya, dengan ketinggian paling sedikit 1 meter tanggulnya dari permukaan tanah. Untuk apa tanggul ini? Tanggul ini untuk menghindari terjadinya tumpahan dan atau ceceran limbah B3 keluar dari area penyimpanan. Berarti ada, misalnya di sini ada tempat fasilitas penyimpanannya ya. Di sini ada tempat fasilitas penyimpanannya. Berarti ada tanggul di sini 1 meter kurang lebihnya. Di tempat penyimpanan khusus yang ini waste pile ini. Di dalamnya baru ditaruh waste pile-nya. Tempat penyimpanan limbah B3-nya. Nah, fungsinya apa? Ada tanggul 1 meter ini. Fungsinya ketika ini berceceran, LB3-nya berceceran atau keluar, ya tanggul ini dapat menampung ya limbah B3 ini supaya tidak keluar kemana-mana. Yang kecil, memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu. Nah, ini juga berarti di sekitar fasilitas ini, fasilitas penyimpanan limbah B3 untuk khusus yang waste pile itu dibangun khusus untuk fasilitas sumur pantau di bagian hulu, upstream-nya dan hilirnya, downstream-nya. Tempat tumpukan limbah waste pile yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Nah, ini juga dilihat arah aliran tanahnya. Apakah misalnya di sini tempat penyimpanannya ya, tempat penyimpanan dari limbah waste pile-nya. Lalu kita lihat nanti misalnya arah aliran tanahnya itu ke sana ya, ke sana alirannya. Berarti di sini dibuat sumur, di sini dibuat sumur. Nah, untuk melihat apakah sumur di sini, misalnya di sini ya, ini sebagai pantauan. Apakah sumur ini sama dengan sumur di sini? Jangan-jangan berbeda. Kalau berbeda berarti ada limbah B3 yang kebawa oleh air tanah tadi. Makanya dibuat yang awal sama yang akhir, hulu dan hilirnya. Untuk membandingkan apakah yang hilirnya ini konsentrasinya, apa kadar polutannya itu sama dengan yang di awal atau berbeda. Yang di hulu ya, hilir ini apakah sama dengan hulu atau berbeda. Lalu ayat ketiga, kolam penampung air sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf A wajib memiliki. Nah, kolam penampungnya tadi ya, kolam penampungnya di sini mana ya? Nih, kolam penampung airnya untuk membersihkannya tadi. Nah, harus di sini wajib. Nah, di sini wajib juga ya, wajib memiliki yang pertama lapisan linier kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁷ ini ya. min 7 per detik. Jadi permeabilitas tanah itu ya tanah itu yang tidak mudah erosi ya intinya di sana. Semakin rendah nilai permeabilitas tanahnya ya tingkat erosi dari tanahnya semakin rendah. Jadi tanahnya itu tidak mudah erosi maksudnya. Kalau nilai permeabilitas tanahnya kecil. Nah, dan juga di sini juga lapisannya itu kedap. Lapisannya itu linear kedap dengan permeabilitas tanahnya. Maksudnya lantainya itu kedap terhadap air ya maksudnya. Yang kedua, lapisan linearnya itu kedap terhadap kedap berupa high density polyethylene. Jadi dia itu yang kedua, dia itu juga kedap atau ya salah satu kedapnya itu dibuat kedapnya menggunakan high density polyethylene tadi, HDPE.
Yang terakhir atau di sini atau lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air, atau lapisannya itu lapisan kolamnya itu kolam penampungan airnya itu berupa konstruksi beton yang mampu menampung air limbah B3-nya tadi. Nah, ini yang terakhir untuk yang pasal 16 disebutkan fasilitas menyimpan limbah B3 berupa waste impoundment. Nah, kalau ini yang waste impoundment. Sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf E tadi, digunakan untuk melakukan penyimpanan limbah B3 dalam fase selari. Nah, impoundment itu dalam fase selari. Untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Kalau ini cuman kategori 3. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang tidak umum dan umumnya tidak ada. Kalau yang lainnya kan ada yang umum sama, nah, tidak spesifik sama spesifik umum. Nah, kalau ini cuman khusus saja. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa waste impoundment sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memenuhi. Nah, di sini persyaratannya apa saja nih? Persyaratan dari fasilitas penyimpanan limbah B3 waste impoundment. Yang pertama itu adalah memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment juga dengan ketinggian 1 meter. Jadi ada tanggul 1 meter di sekeliling tempat penyimpanan waste impoundment. Ini waste impoundment-nya ada tanggul 1 meter. Dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. Jadi biar airnya nggak meluap ke dalam. Yang kedua, memiliki bangunan pelimpahan atau spillway untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampungan air. Nah, juga di dalam ini juga ada bangunan pelimpahan spillway untuk mengalirkan air tadi. Mengalirkan air ke tempat kolam penampungan air tadi. Jadi kalau misalnya ada ceceran dari waste impoundment, selarinya itu bisa dialirkan ke kolam air dan juga bisa dibersihkan juga, akhirnya air bersihannya ini bisa ke kolam penampungan air. Yang huruf C itu memiliki fasilitas sumur pantau juga air tanah yang dibangun di bagian hulu, upstream, dan hilir tadi. Fungsinya buat apa? Ya buat melihat air tanahnya ini apakah sudah terkontaminasi atau tidak. Ini hulu misalnya ini hilir. Lalu pola alirannya misalnya ke sana. Nah, apakah hilirnya ini konsentrasi polutan yang ada di dalam airnya itu berbeda dengan hulu? Apakah sama atau malah lebih tinggi? Polutannya lebih tinggi. Berarti kalau di sini polutannya lebih tinggi, berarti jangan-jangan kita telah mencemarkan lingkungan, yang mana ya waste impoundment-nya ini rilis ke lingkungan yang kita tidak tahu masuk ke dalam air tanah, lalu mengkontaminasi air tanah ini tadi. Itulah fungsi dari pembuatan sumur pantau air tanah. Lalu yang ayat 3 disebutkan kolam penampungan air sebagaimana dimaksud ayat 2, huruf B, wajib memenuhi persyaratan. Nah, kalau ini kolam penampungan airnya ya. Jadi di sini ya, kolam penampungan air. Maksud dari huruf B itu adalah menggunakan ya konstruksinya itu wajib menggunakan konstruksi beton. Jadi beton yang wajib. Kalau tadi kan HDPE ya, kalau ini boleh beton atau yang beton terakhir, kalau nggak salah beton ya. Nah ya, beton untuk mampu menampung air atau HDPE, High Density Polyethylene, atau juga di sini lapisan linier dengan permeabilitas tanahnya paling besar 10⁻⁷. Nah, kalau yang ini dia menggunakan konstruksi beton dan atau, jadi boleh dua-duanya atau pilih salah satu. Dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air. Jadi konstruksi yang kedap air.
Pasal 17, ketentuan mengenai persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pasal 11 tadi fasilitasnya. Jadi ada kurang lebih 4 ya, bangunan, terus juga silo, kontainer atau tangki, yang kedua silo, yang ketiga itu adalah waste appointment tadi. Satu lagi tadi kurang ya, coba kita lihat. 4 atau 5? 5. Berarti di sini yang kurang adalah tumpukan limbah atau waste pile-nya. Waste pile-nya kurang. Berarti yang pertama adalah bangunan, tangki atau kontainer, lalu silo, lalu juga waste pile dan waste impoundment. Nah, fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana pasal 11 sampai dengan 16 tadi, fasilitasnya tadi tercantum dalam lampiran 1. Nah, ini ada di lampiran 1. Nanti kita akan lihat bagaimana sih bentuk-bentuknya yang menyerupai bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, insya Allah nanti ketika kita bahas terlebih dahulu di awal ini dan di akhir kita akan ngulang lagi dan akan sehingga kita lebih paham dari materi yang hari ini kita pelajari. Nanti kita insya Allah akan pelajari lebih mendalam di lampiran 1 bentuk-bentuknya ya, insya Allah. Demikian untuk pembahasan fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sangat detail ini yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi membahas bagaimana sih cara penyimpanan limbah B3. Nah, tadi kalau sebelumnya itu adalah fasilitas, kalau ini bagaimana nanti cara penyimpanan limbah B3 di sesi berikutnya. Bila ada pertanyaan pada sesi ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.